Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan sedikit ilmu yang diamanahkan kepada kami. Namun sebelum itu semua, tidak lupa marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Kita masih dapat menjumpai penghujung bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat, tanpa ada kurang suatu apa. Tak lupa yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang menyaksikan acara ini, keluarga kita, saudara kita, sesama muslim, kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan tausiah mengenai 4 alam yang dilalui manusia, atau 4 kehidupan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah alam dzurriyyah, atau lebih populer disebut dengan alam rahim maupun alam kandungan. Nah, kita semua yang hari ini bisa menyaksikan acara ini tentunya telah melewati yang namanya alam kandungan ini. Karena tidak mungkin kalau kita tidak melewatinya kita bisa dilahirkan ke dunia. Namun ada pula yang telah melewati alam dzurriyyah atau alam kandungan, namun karena kehendak dan takdir Allah, ketika lahir ke dunia dia diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu, karena pada saat ini kita masih bisa merasakan kehidupan di dunia ini yang merupakan kehidupan yang kedua. Namun akan kita bahas setelah yang alam yang pertama ini. Di alam yang pertama ini mungkin bukan banyak lagi, tapi mungkin 100% dari kita sudah tidak ingat apa yang kita lakukan selama di alam kandungan atau di alam rahim. Banyak ulama atau mayoritas ulama bersepakat bahwa ketika usia kandungan ibu menginjak pada hari ke-120 atau pada bulan keempat, Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam rahim ibu, sehingga janin di usia kehamilan 4 bulan sudah memiliki ruh. Nah, di situ juga Allah telah memberikan bocoran tentang takdir kita di dunia. Apa saja itu? Allah menakdirkan usia kita atau ajal kita akan diambil ketika usia berapa tahun. Allah juga menakdirkan jodoh kita, siapa jodoh kita. Allah pun juga menakdirkan rizki kita. Dan di alam itu kita sudah berkomitmen kepada Allah Ta'ala untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Maka dari itu, ketika usia kandungan ibu menginjak usia 4 bulan atau lebih dari itu, biasanya kita sering membacakan doa-doa permohonan. Kalau istilah orang Jawa biasa disebut dengan istilah tingkepan atau mitoni. Itu tidak lain tidak bukan adalah panjatan doa kepada Allah Ta'ala agar janin yang dikandung oleh seorang ibu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian alam kandungan ini telah kita lalui dan kita lahir ke dunia dengan menangis, Bapak Ibu. Apa kira-kira? Mengapa? Ada apa gerangan kenapa kita menangis?
itu adalah karena kita lupa dengan janji-janji kita kepada Allah Ta'ala bahwa kita akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Setelah lahir ke dunia, kita menginjak atau memasuki alam yang kedua, yakni alam dunia. Nah, sekarang inilah kita pada saat ini memasuki alam yang kedua dalam fase atau tahap kehidupan kita sebagai manusia, alam dunia. Alam dunia ini ibaratnya adalah hanya sawah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu hanyalah mazra'ah, sawah ladang, akhirah, alam akhirat. Jadi ibaratnya anak sekolah, dunia ini adalah ujian, Bapak Ibu. Ujian untuk apa? Ya untuk mencapai kelulusan. Nah, kapan kelulusan atau ijazahnya diterimakan? Nanti di alam akhirat. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mengisi alam dunia yang hanya sebentar ini? Bahkan para pujangga dulu menyebut ibarat dunia ini hanyalah kur trimo mampir ngombe. Jadi ibarat seorang musafir di tengah perjalanan singgah untuk minum. Minum kan hanya sejenak, tidak mungkin lama. Jadi ibarat usia kita di dunia ini hanyalah sejenak. Maka mari kita manfaatkan untuk apa? Allah telah berfirman dalam surat Al-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk menyembahku Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah jelas bahwasanya tujuan kita, tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tujuan lain. Tujuannya adalah kita beribadah kepada Allah agar apa? Mencapai rahmat Allah. Karena banyak kisah yang menyebutkan bahwasanya ibadah saja tidak cukup jika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Jika ibadah yang kita lakukan saja dibilang tidak cukup, apalagi kita tidak beribadah. Maka dari itu ibadah adalah tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun profesi kita, pekerjaan kita niatkan sebagai ibadah. Insya Allah jika kita niatkan sebagai ibadah, maka akan dihitung sebagai ibadah juga. Ketika kita pagi-pagi ingin berangkat ke kantor, kita berdoa dan niatkan apa yang akan kita lakukan, aktivitas apa yang akan kita kerjakan pada hari itu sebagai ibadah. Karena profesi yang kita lakukan atau pekerjaan kita adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencari nafkah. Itu pasti juga dinilai sebagai ibadah. Nah, usia manusia di dunia ini tidak lama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri hanya 63 tahun. 63 tahun. Tapi kita tidak boleh mempunyai target, misalkan katakanlah seperti saya saat ini 30 tahun. Oh, berarti usia saya masih 30 tahun lagi. Oke, saya gunakan 29 tahun saya yang akan datang untuk berbuat senang-senang, foya-foya. Dan setahun berikutnya saya gunakan untuk bertaubat, untuk beribadah, untuk beramal soleh. Bukan sakit atau sengatan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ajal itu adalah rahasia ilahi, takdir Allah yang bersifat gaib, tidak bisa kita ketahui. Seperti yang telah dijanjikan Allah ketika kita di alam rahim atau alam kandungan. Jadi apa toh bekal kita untuk menghadapi kematian? Yaitu tadi, kita rajin-rajin beribadah kepada Allah. Kita perbanyak amal soleh. Kita berbuat baik kepada ibu bapak. Kita berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara. Dan jangan timbulkan dalam diri kita rasa dendam, iri dan dengki. Karena itu semua
akan menghapus amal-amal kita. Jadi di bulan Ramadan ini salah satunya disebut sebagai bulan muhasabah, bulan introspeksi diri. Karena kita sebagai manusia yang secara fitrahnya itu tempatnya salah dan dosa. Nah, di bulan suci ini mari kita bermuhasabah diri. Karena yang paling tahu kekurangan kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada orang lain yang bisa menilai 100% seperti apa diri kita selain diri kita sendiri. Maka dari itu mumpung kita masih diberikan hidup di alam dunia ini, karena belum tentu pada bulan Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini, yang mana biasanya ketika bulan Ramadan giroh atau semangat untuk beribadah sangat tinggi. Ketika ajal sudah tiba, ketika malaikat Israel sudah diberi nota tugas oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa seorang anak manusia, maka hal itu tidak bisa diajukan atau diundurkan. Maka apa yang bisa kita perbuat jika waktu kita tinggal sedikit, nanti malam atau pagi bahkan esok hari, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Dari itu Bapak Ibu, di sini kami menghimbau khususnya untuk pribadi kami sendiri yang masih banyak kekurangan, masih dangkal ilmunya, dan umumnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa semua, semoga kita semakin kuat dalam beribadah. Kita optimalkan sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian ketika ajal sudah tiba, malaikat Israil telah mencabut nyawa kita, kita akan memasuki di alam kehidupan yang ketiga, yakni alam barzakh atau alam kubur. Nah, banyak yang salah persepsi Bapak Ibu. Dikiranya alam kubur ini adalah kuburan yang nampak batu nisan. Boten. Itu adalah alam kubur yang bersifat jasmania. Nah, ketika kita meninggal, roh kita ini akan diangkat. Kemana tujuannya? Ke alam barzakh atau ke alam kubur. Nah, di situ kita tidak selesai begitu saja. Kita masih akan diinterogasi oleh dua petugas atau malaikat mungkar dan nakir. Kita akan ditanya, man rabbuka, sapa Tuhanmu, sapa Gustimu, sapa nabimu, apa kitabmu. Seolah-olah pertanyaan-pertanyaan mudah untuk dijawab ketika kita logika di dunia ini. Namun itu tidak akan semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan apabila selama kita di alam dunia ini tidak pernah beriman, tidak pernah beribadah, mboten nate ngaji, ajeng ditangleti malaikat mungkar nakir, apa kitabmu, kita tidak bisa menjawab. Maka dari itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar terus, belajar mengaji, dan tidak ada batasan usia dalam belajar. Kita manfaatkan sebaik-baiknya agar apa? Agar kita mempunyai pendamping ketika di alam barzakh nanti. Karena ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika kita rajin beribadah dan memiliki amalan-amalan soleh, amalan-amalan andalan, ketika kita berada di alam barzakh, amalan itu akan menemani kita dalam bentuk sosok yang sangat rupawan. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, akan ditampakkan wujud atau sosok seorang perempuan yang cantik, sehingga kita di alam itu bertanya-tanya, "Duh, sopo iki ayu banget? Aku belum tahu kenal, bahkan selama di dunia aku belum tahu ketemu." Ya, kemudian dijawab oleh para malaikat mungkar nakir. Itu adalah perwujudan atau manifestasi dari amal yang telah kamu lakukan selama di dunia. Kan nyaman tuh, Pak. Ketika kita di alam kubur kita lapang, luas, lega, isis, silir, kemudian ditemani pendamping yang cantik rupawan. Kemudian selama penantian datangnya hari kiamat, kita ditampakkan
dengan gambaran surga. Subhanallah. Itu iming-imingnya. Kemudian ancamannya apa? Ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, kita ngangguk tidak bisa menjawab, istilahnya gerak-gerik, gerudal-geradul, maka siksalah yang akan menimpa kita. Dalam wujud apa? Dikatakan di alam kubur nanti, ketika kita tidak beriman dan beramal soleh, kubur kita akan disempitkan. Kemudian akan datang ular yang akan membelit tubuh kita dan meremukkan tulang belulang kita. Dan ngerinya lagi, di situ ketika kita tidak memiliki iman, kufur, akan ditampakkan gambaran neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selama penantian hingga datangnya hari kiamat, kita akan ditampakkan gambaran setiap hari, gambaran tentang neraka yang menyala-nyala, bahan bakarnya manusia. Kemudian ketika takdir telah menetapkan hari kiamat datang, giliran yang bertugas atau yang mendapatkan nota dinas istilahnya adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Sangkakala yang ditiup ini bukan sangkakala biasa, tapi sangkakala yang dapat meluluhlantakkan dunia beserta isinya. Nah, di situ nanti ketika sangkakala pertama ditiup, bumi dan langit akan di-pressing atau didekatkan. Sehingga apa? Tidak mungkin ada makhluk yang bisa selamat daripada itu semua. Bahkan gunung-gunung bertebaran sebagai halnya kapas. Manusia mau lari kemana kalau itu sudah terjadi? Sedangkan itu adalah hari di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertaubat karena waktunya telah usai. Nah, ketika bumi, alam seisinya, makhluk semuanya telah mati di hari kiamat itu, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, yang ditandai atau menandakan sangkakala yang kedua itu adalah hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, di mana manusia dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat akan dibangkitkan. Jadi bahkan yang sudah berwujud tanah, yang masih tulang belulang, yang masih nampak kafannya, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Ketika kita mungkin kita logika, Bapak Ibu, apa yang mungkin wis dadi lemah, wis hancur lebur, harus dibangkitkan. Nah, di situ yang bermain bukan logika, Bapak Ibu, namun iman. Ketika kita beriman kepada Allah, maka hal yang tidak masuk surga itu harus kita imani, harus kita percayai. Nah, di situ kita dibangkitkan dan dikumpulkan di sebuah lapangan atau alun-alun, atau disebut sebagai padang mahsyar. Di situ semua manusia dari era manusia pertama hingga hari kiamat dikumpulkan dan matahari didekatkan dengan berjarak hanya sejengkal saja. Bayangkan, sekarang saja yang matahari berjarak jutaan kilometer, kita sering mengeluh, yo alah panasnya ora umum, padahal itu masih umum. Yang tidak umum itu adalah ketika panasnya, ketika nanti kita dikumpulkan di alam atau di padang mahsyar. Nah, disitulah Bapak Ibu, apa yang kita tanam ketika kita di dunia, apa yang kita garap istilahnya, atau ujian apa yang kita kerjakan di alam dunia, istilah lari sekolah nih, rapotannya atau ijazahnya, pengumumannya, itulah saatnya di alam akhirat. Yaumul hisab, dihitung amal ibadah kita, dihitung dosa-dosa kita, banyak yang mana. Kemudian yaumul mizan, ditimbang amal kita, ibadah kita, berbanding tidak dengan dosa-dosa kita, berat yang mana. Jangan-jangan kita sudah merasa beribadah maksimal, tekun di dunia ini, dan kita optimis, wah itu mesti swarga. Jangan-jangan karena Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, itu akan menjadi bumerang kepada kita nanti di
alam akhirat. Karena satu hal yang kecil atau satu dosa yang kecil, katakanlah kita durhaka kepada orang tua, maka naudzubillah min dzalik, amal atau ibadah Bapak Ibu yang kita laksanakan atau kita lakukan selama di dunia ini tidak melulu ibadah mahdhah atau ibadah langsung kepada Allah. Banyak sekali ibadah-ibadah ghairu mahdhah, misalnya bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, ngerukuni tetangga, kemudian mengatakan hal-hal yang baik-baik, melihat hal-hal yang membuat kita mengagumi keagungan Allah Ta'ala, kemudian tidak mendengarkan hibah atau bergunjing dan sebagainya, kemudian senyum ketika bertemu dengan sahabat saudara kita sesama muslim. Itu adalah salah satu wasilah atau perantara kita mungkin bisa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, ketika saatnya kita dipanggil nama kita di alam akhirat nanti, akan ada CCTV yang besar. Mohon maaf, bukan CCTV tapi monitor yang besar Bapak Ibu. Di situ semua makhluk, semua manusia akan menyaksikan, oh, Aryanta dipanggil oleh malaikat. Kemudian di situ akan ditampakkan amalan-amalan apa yang kita lakukan, akan ditampakkan dosa-dosa apa yang telah kita kerjakan. Betapa malunya kita apabila selama di dunia ini banyak dosa-dosa dan kita belum sempat untuk bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika itu semua kita tidak bisa kemudian melakukan suap istilahnya. Tidak bisa Bapak. Ketika rapot istilahnya atau ijazah sudah diberikan, kemudian nilai kita merah atau di bawah KKM istilahnya kalau di dunia pendidikan, kita tidak bisa minta remedi, kita tidak bisa minta ujian ulang. Jadi yang kita bisa lakukan ketika kita menerima hasil daripada amal kita dengan tangan kiri hanyalah menyesal dan menyesal. Kita hanya bisa meratap, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia, aku akan ulangi menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa. Pertaubatan kita sudah terlambat. Kita hanya tinggal menunggu takdir. Pilihannya adalah surga atau neraka. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Ketika kita memiliki iman bahkan sebesar biji dzarrah, istilah wong tiang Jawi, sak glepung miber, itu akan diperhitungkan oleh Allah, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Mungkin ketika dosa kita sebanyak buih di atas lautan, kita akan disucikan dulu dengan api neraka. Namun ketika kita punya iman setitik, itu akan dibalas dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang kami sampaikan mungkin kurang mengena atau tutur kata kami yang belepotan ya. Kami mohon maaf, itu mutlak kekurangan pribadi kami sendiri, karena kami sendiri juga masih banyak belajar, masih banyak memperbaiki diri. Maka kami mengajak Bapak Ibu hadirin semua untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, semakin baik hablum minanas kita kepada sesama manusia, dan kita tingkatkan hablum minallah kita kepada Allah Ta'ala. Akhirnya marilah kita akhiri pertemuan atau tausiah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.